Saudara, keselamatan warga sipil atau warga negara Indonesia harus mendapat perhatian akibat perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. Terlebih bagi warga negara Indonesia kita yang berada di Iran atau sejumlah negara lain di Timur Tengah. Evakuasi WNI sudah disiapkan meski banyak yang belum merasakan dampak langsung konflik di sana. Kami akan ulas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Pak Sukamta, dan juga ada analis geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Bu Dina Yulianti. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sukamta dan juga Bu Dina. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Adisti. Mbak Adisti. Ya, saya ingin ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, dari Komisi 1 DPR RI, apa yang kemudian bisa didorong dari DPR RI kepada pemerintah kita, begitu Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri soal desakan evakuasi terhadap warga negara kita yang ada di Iran yang saat ini masih menunggu, dan juga informasinya evakuasi akan dilakukan secara bertahap. Baik, terima kasih. Prioritas utama di dalam konflik ini bagi kita, pemerintah Indonesia, adalah penyelamatan WNI. Situasinya di berbagai negara beda-beda. Ada WNI yang tinggal di wilayah yang terdampak langsung, dan ada WNI yang walaupun di negara-negara itu terdampak, tapi tempat tinggalnya masih jauh dari wilayah-wilayah yang diperkirakan menjadi ajang konflik. Nah, ini akan didekati dengan pendekatan yang berbeda-beda, persuasif, kasus per kasus, tapi secara umum kita dorong supaya Kemlu, kedutaan-kedutaan atau KJRI itu melakukan persiapan yang cukup untuk melakukan evakuasi. Misalnya kemarin di Bahrain, di Manama, ketika terjadi pemboman, kemudian warga berbondong-bondong via darat, naik mobil, mereka pergi ke wilayah Saudi. Nah, jadi kedutaan di Riyadh, KBRI kita di Saudi, di Riyadh, sudah menyiapkan persiapan-persiapan untuk menampung WNI maupun staf kedutaan yang memang harus mengungsi dari negara-negara teluk seperti Kuwait, Qatar, Abu Dhabi atau Emirat, dan juga Bahrain. Dan juga di Saudi sendiri, karena kebetulan kan Saudi bagian timur yang wilayah teluk itu yang juga terancam diserang oleh pihak-pihak yang berkonflik itu juga banyak WNI-nya. Jadi memang ini terpadu. Untuk yang di Iran sendiri memang jalur yang biasa dipakai dan disiapkan itu via darat, via Azerbaijan ya. Oke. Nah ini saya kemarin sudah pantau dengan KBRI terkait, mereka menyiapkan jalur evakuasi ini, walaupun memang tidak semua WNI itu mau langsung pulang ke Indonesia. Ada yang pengen keluar, bertahan saja di Azerbaijan, nanti kalau kondusif masuk lagi. Nah, jadi situasinya ya setiap WNI punya kondisi dan niat yang beda-beda. Oke, setiap WNI punya case yang berbeda-beda, tapi kemudian kita juga melihat bagaimana eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah ini trennya belum ada terlihat penurunan, begitu ya Bu Dina ya. Tadi disebutkan oleh Pak Sukamta, yang paling make sense begitu adalah skemanya melalui jalur darat dengan negara tetangga, ke negara tetangga adalah Azerbaijan. Nah, apa yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diplomasi politik atau seperti apa, agar kemudian negara tetangga Azerbaijan dan juga negara tetangga lainnya juga bisa bekerja sama untuk melakukan atau menerima WNI kita untuk bisa dievakuasi, Bu Dina? Iya, baik. Memang kalau dari sisi teknis, yang terdekat tentu ke Azerbaijan lewat jalan darat, lalu dari Baku itu bisa terbang ke Turki. Kalau sebelumnya di bulan Juni yang lalu itu bisa opsinya lewat Qatar atau lewat Saudi. Tapi kan sekarang Qatar dan Saudi juga
bermasalah gitu ya. Jadi sepertinya opsinya adalah Turki. Yang perlu dilakukan kalau langkah diplomatik tentu yang pertama diplomatik konsuler ya, sesegera mungkin melakukan mitigasi di lapangan, lalu bekerja sama dengan pihak Azerbaijan tentu saja, yaitu masalah prosedur yang saya pikir pihak Kementerian Luar Negeri sudah sangat mahir ya dalam hal ini ya, sangat memahami bagaimana langkah-langkahnya. Tapi kemudian yang perlu saya berikan catatan adalah selain mitigasi situasi ini, juga kita perlu melakukan diplomasi di level global. Bagaimana caranya agar perang ini segera selesai gitu ya. Hmm. Kalau perang tidak selesai, artinya kita seolah hanya ya memadamkan api ya. Oh, sekarang ada masalah, lalu dicari solusinya, tapi masalahnya nggak selesai-selesai juga gitu. Sehingga kita memang perlu merumuskan dengan cermat sebenarnya apa sih akar masalahnya. Dan langkah apa yang kita bisa lakukan yang berdampak gitu ya. Kalau sebatas seruan atau himbauan ya, saya pikir dalam situasi yang sudah sedemikian panas antara Israel, Amerika Serikat versus Iran itu apa upaya-upaya diplomatik atau negosiasi itu belum pada tahap itu, sehingga harus ada dicari jalan yang gimana caranya supaya ada pihak sebenarnya kan yang agresor itu Amerika Serikat dan Israel ya. Gimana supaya pihak agresor ini akhirnya mau menghentikan agresinya. Sementara pihak Iran kan membalas ya. Ketika pihak yang menyerang berhenti menyerang, tentu Iran tidak akan menyerang lagi. Dan kemudian catatan saya juga dari sisi skala serangan. Saya pikir kalau Iran negara apa warga negara Indonesia di negara-negara selain Iran itu relatif aman dari sisi bahwa Iran sendiri ketika melakukan serangan balasan itu disiplin ya, dia yang ditargetkan adalah fasilitas Negara-negara militer. fasilitas Nah, fasilitas militer, jadi pangkalan-pangkalan militer Amerika Amerika Serikat Serikat. di kawasan. Tapi sebaliknya, Amerika Serikat dan Israel ketika membombardir Iran itu sebagian besar justru fasilitas publik, Publik. sipil, rumah sakit, sekolah, perkantoran, gedung-gedung apartemen, sehingga memang resiko yang dihadapi warga negara Indonesia di Iran memang jauh lebih besar saya pikir. Tapi kemudian juga tadi ada pernyataan ya ada yang nggak mau evakuasi misalnya. Saya pikir ini juga bisa dipahami apalagi kalau pelajar sebagian besar orang Indonesia di Iran itu kan pelajar atau mahasiswa maksudnya. Seringkali kita tuh ya saya merasakan juga ya kalau mahasiswa sebentar lagi mau ujian ini kalau pulang gimana nanti kelulusan terlambat dan lain-lain ya. Saya pikir itu di antara pertimbangan ya kenapa kok mahasiswa ada sebagian yang memang tidak mau pulang karena memikirkan studinya. Mahasiswa kalau kuliah kan tentu inginnya segera lulus dan pulang ke Indonesia dan bisa berkarir gitu ya. Oke, ini juga menjadi perhatian begitu ya, karena apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel, serangan ini menyasar ke fasilitas-fasilitas publik yang tadi Anda sebutkan. Ada apartemen, kemudian ada rumah sakit, sekolah, tentu ini menjadi resiko besar bagi warga negara kita yang masih belum bisa dievakuasi dari Iran untuk keluar dari Iran menuju ke Azerbaijan dan juga negara tetangga lainnya yang dekat dari Iran begitu ya. Nah, kalaupun apakah tidak ada keharusan begitu? Tadi kan ada opsi ya kalau mau ya dievakuasi, kalau enggak ya sudah di negara tetangga saja. Harus ada keharusan begitu atau seperti apa? Saya pikir kalau dari sisi hukum tidak ada keharusan ya, itu kan sebenarnya pilihan dari WNI. warga kita sendiri. WNI sendiri kalau memang mau bertahan, saya pikir selalu saja ada alasan ya kenapa kok ada yang bertahan. Berarti ada hal yang penting yang harus dilakukan. Dan sebenarnya kan harapannya kalau kita ingat di Juni 2025 sudah terlanjur pulang gitu kan, ada mahasiswa yang terlanjur pulang ketika mau kembali lagi ke Iran harus berpikir lagi soal biaya, soal visa. Nah, itu kan juga sangat merepotkan ya. Ya, saya pikir
orang-orang Indonesia di sana punya pertimbangan, tapi kalau mereka memang mempertimbangkan ingin segera pulang, tentu memang pemerintah punya kewajiban ya melindungi warga negaranya yang berada di daerah-daerah konflik, sehingga langkah-langkah mitigasi, koordinasi dengan Azerbaijan, dan kemudian dari Azerbaijan kemungkinan bisa terbang ke Turki, dari Turki ke Jakarta. Nah, berarti kan kerjasama juga dengan pihak Turki untuk bisa mempermudah ya, terutama masalah visa dan lain-lain. Oke, saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, tentu ini menjadi prioritas utama, keselamatan dan juga keamanan dari warga negara Indonesia kita di Iran begitu. Walaupun memang tadi disebutkan oleh Bu Dina untuk wilayah-wilayah atau negara-negara yang juga terdampak belum dirasa urgent begitu untuk bisa dievakuasi. Anda sepakat dengan ini, Pak Sukamta? Iya, memang situasinya harus dilakukan evaluasi lapangan. Jadi ada negara-negara yang rawan banget seperti di Iran, ada yang punya potensi rawan. Terus kemudian sekali lagi di negara yang rawan kayak Iran pun nggak semua wilayah terancam. Nah, di situasinya beda-beda. Jadi harus dievaluasi, tetapi yang penting adalah KBRI kita, KJRI kita itu punya infrastruktur untuk penyelamatan WNI dengan baik. Nah, sehingga kalau diperlukan rasa-rasanya evaluasi itu mengharuskan evakuasi, tidak harus nunggu bahaya sudah depan mata baru evakuasi. Nah, mereka sudah punya kesiapan infrastruktur, punya orangnya, punya administrasinya, punya prosedurnya. Ya, dan juga peralatan terkait dengan transportasi, apakah darat, via bus, atau nanti pakai pesawat, apakah charter, apa pakai maskapai Indonesia atau beli tiket. Nah, ini semua kan harus disiapkan semua, nggak bisa mendadak, dan itu anggarannya juga besar. Nah, sehingga dari Kemlu, dari pemerintah, dari KBRI, KJRI harus menyiapkan contingency plan untuk evakuasi ini. Dan mereka sudah melakukan, saya pantau itu. Tinggal mudah-mudahan nanti evaluasi di lapangannya itu tidak telat, tidak terlambat, itu harapan kita. Oke, kita juga berharap ini jangan sampai terlambat begitu ya, upaya mitigasi terus harus dilakukan begitu dengan cepat. Sudah ada informasi apakah proses evakuasi ini sudah berjalan mulai hari ini atau kemarin atau seperti apa, Pak Sukamta, yang Anda dapatkan? Sejak hari Sabtu itu prosesnya sudah berjalan. Jadi, nah cuman angkanya terus berapa orang kemana, itu dinamika harian harus dipantau terus. Oke. Sebenarnya kami juga sudah mengundang dari pihak Kementerian Luar Negeri untuk bisa kemudian memberikan informasi terkini bagaimana soal proses evakuasi, perkembangannya terkait dengan 329 warga negara Indonesia kita yang dievakuasi dari Iran menuju ke negara tetangga begitu ya. Nah, tapi tidak apa, belum ada konfirmasi sampai saat ini. Tapi yang kemudian menarik juga tadi disebutkan oleh Bu Dina soal diplomasi secara global yang kemudian juga bisa dilakukan oleh negara-negara, salah satunya adalah Indonesia, yang kita tahu Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia begitu ya. Diplomasi global seperti apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Posisi tawar apa yang bisa ditampilkan oleh kita dalam hal ini untuk bisa mewujudkan adanya gencatan senjata antara konflik di tiga negara ini? Kalau menurut Anda, Bu Dina? Baik, yang pertama perlu kita sadari bersama ya bahwa konflik ini, kalaupun kita terlibat menjadi mediator atau katakanlah kita berusaha melakukan langkah diplomatik untuk peredaan konflik, itu adalah kepentingan nasional kita loh gitu ya. Jadi kita tidak sekedar hanya tampil sebagai juru damai atau apa, tapi ingat bahwa ini adalah kepentingan nasional kita. Kalau perang ini berkepanjangan, pertama kita terancam secara ekonomi karena masalah migas, kenaikan harga
BBM dan lain-lain. Dan kedua tadi kita sudah bahas juga bagaimana sangat banyak mahasiswa Indonesia di Timur Tengah. Kalau mereka studinya terhambat tentu juga merugikan kita juga. Lalu belum lagi kita bicara soal WNI yang menjadi tenaga kerja di Timur Tengah. Mereka mengirimkan banyak devisa ke Indonesia. Artinya kita tuh berkepentingan dengan berhentinya konflik ini. Ketika sudut pandangnya bahwa ini juga kepentingan nasional kita, bahwa konflik ini harus berhenti demi Indonesia juga, maka artinya langkah-langkah kita juga betul-betul langkah yang serius, bukan hanya formalitas. Yang pertama saya pikir yang perlu dilakukan adalah kembali menggunakan PBB ya, forum PBB untuk menggalang dukungan internasional agar menekan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan. BOP saya pikir sudah nggak bisa lagi dipakai, tidak ada harapan dipakai untuk masalah ini meskipun judulnya kan Board of Peace, tapi kan ketuanya Trump. Dengan cara apa meminta BOP untuk mengurus ini? Berarti kembali kepada PBB. Yang kedua, kita perlu melakukan mungkin istilahnya back channel diplomasi ya. Kita diplomasi diam-diam tanda kutip untuk menghubungi negara-negara Arab, negara-negara monarki di kawasan Teluk ini supaya mereka juga punya keberanian gitu ya, mendorong mereka supaya punya keberanian untuk menekan Amerika Serikat. Kenapa Iran menyerang negara-negara ini? Kan sebenarnya yang diserang pangkalan militer yang ada di wilayah mereka ya. Artinya sebenarnya mereka punya power ya untuk menghentikan serangan Amerika kepada Iran ini. Mereka bisa menekan Amerika supaya tidak lagi menggunakan tanahnya untuk dijadikan basis serangan kepada Iran. Ya, jadi karena tadi sudah Mbak Adisti bilang kita sebagai negara Muslim, ya berarti kita punya kedekatan emosional, kita punya kedekatan hubungan dengan negara-negara Teluk ini, dan kita bisa bicara, memberikan dukungan, memberikan dorongan supaya mereka berani untuk mengambil langkah yang tegas agar Amerika tidak lagi menggunakan pangkalan militer Amerika yang ada di kawasan tersebut. Oke. Bagaimana dengan pandangan Anda Pak Sukamta dari DPR terkait dengan diplomasi global yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Jangan hanya sekedar formalitas, tapi kemudian harus ada upaya keseriusan. Ya, memang ini menjadi tugas dan tantangan pemerintah Republik Indonesia. Kita punya amanah konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Jadi upaya untuk mengakhiri konflik di mana saja, termasuk konflik besar yang punya dampak sangat luar biasa besar ini, itu menjadi urgen untuk dilakukan. Dan baik melalui forum-forum multilateral, PBB, OKI, non-blok. Nah, walaupun kita tahu bahwa situasinya sekarang ini tidak mudah karena yang ikut terlibat terseret di dalam konflik itu adalah negara-negara anggota OKI semua. Nah, tapi justru disitulah peran Indonesia untuk mendorong supaya OKI bisa juga mengupayakan ya diplomasi, baik itu Iran, Saudi, negara-negara Teluk bisa bicara dengan Amerika. Dan Pak Presiden kita, Pak Prabowo kemarin juga menyampaikan yang kita dengar lewat publikan, beliau ingin ikut terlibat mendamaikan pihak-pihak yang terkait. Kita tahu ini persoalannya tidak mudah. Amerika punya target sendiri dengan yang dilakukan sekarang ini, tapi setidak-tidaknya Pak Prabowo bisa berkomunikasi dengan Presiden Trump selama ini ya. Dalam kaitan dengan banyak hal, Pak Prabowo juga berhubungan dengan Pak Trump secara langsung, berhubungan dengan pemimpin-pemimpin di Teluk, di Saudi, Qatar, Emirat, juga Pak Prabowo langsung kemarin belum lama ketemu dengan mereka-mereka, dan Pak Prabowo juga bisa berkomunikasi dengan Iran. Saya kira posisi unik Pak Prabowo ini tidak dimiliki oleh kepala-kepala negara yang lain. Nah, ini potensi besar dan beliau punya niat. Ya, saya kira itu perlu dicoba ya, apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Dan kalau itu bisa berhasil, saya kira itu akan
menaikkan leverage Indonesia. Walaupun saya tahu ini tidak mudah, tapi sekali lagi perlu dicoba, ya, dan harus Oke, apapun harus dicoba untuk kemudian bisa meredam begitu ya, meredam eskalasi aksi saling balas serang antara Amerika Serikat Israel kepada Iran dan juga sebaliknya begitu. Tapi yang kemudian tadi disinggung juga soal di bawah naungan PBB. Tapi yang kita tahu juga kan Amerika Serikat punya hak veto, Bu Dina. Bagaimana ini? Iya, memang ada masalah besar ya di PBB. PBB ini bukan lembaga yang demokratis karena keputusan yang terkait dengan keamanan global itu diambilnya di Dewan Keamanan. Tapi biar bagaimanapun inilah satu-satunya lembaga internasional yang berbasis konsensus ya. Jadi memang ya sudah memang terus berusaha gitu ya. Em, Dibanding tidak melakukan apapun gitu ya. Ketika suara-suara di PBB misalnya bisa mengumpulkan ratusan negara, 150 negara misalnya sama-sama bersuara untuk meminta Amerika Serikat dan Israel, saya pikir itu ada tekanan. Dibanding sekarang masih belum ada apa-apa gitu ya. Nah, sikap diam ini justru yang memberikan seolah-olah lampu hijau kepada Israel dan Amerika Serikat. Kita lihat sedikit sekali ya negara yang benar-benar berani mengecam, benar-benar berani meminta agar Amerika Serikat dan Israel itu menghentikan serangannya. Dan ini kan sudah jelas sebenarnya dari sisi hukum ini pelanggaran hukum internasional, pelanggaran pasal 2 PBB, piagam PBB, berarti seharusnya negara-negara itu tidak apa ya, tidak takut-takut lah untuk bersuara, meminta, mengecam dan menuntut Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan ini. Nah, saya pikir meskipun memang strukturnya seperti itu, tapi minimalnya ketika ada ratusan negara yang bersuara, tentu suara ini akan terdengar juga ya. Dibanding yang sekarang ini kok adem ayem aja gitu ya. Nah, saya pikir ini yang peran yang penting dilakukan oleh Indonesia dan di masa lalu itu juga sudah ditunjukkan waktu tahun-tahun di 2014, 2015 itu kan perhatian dunia pada Palestina nggak terlalu besar. Waktu itu Kementerian Luar Negeri sangat aktif, Menteri Luar Negeri juga sangat aktif untuk membawa lagi isu Palestina ke tengah. Akhirnya kemudian negara-negara membicarakan lagi Palestina, berusaha mencari solusi lagi. Nah, ini juga penting juga kita lakukan gitu ya. Dan satu lagi yang saya berikan catatan adalah masalah pentingnya diplomasi tertutup tadi ya, bukan hanya PBB tapi diplomasi tertutup itu maksudnya betul-betul ditemui satu persatu ini negara-negara monarki Arab ini dan kita berikan dukungan penuh gitu kepada mereka untuk bersikap berani terhadap Amerika Serikat. Oke, terakhir saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, kita yakin betul begitu Kementerian Luar Negeri saat ini sedang bekerja begitu untuk melakukan evakuasi, upaya evakuasi kepada 329 warga negara Indonesia kita yang berada di Iran untuk bisa memprioritaskan keselamatan dan juga keamanan saudara-saudara kita di sana. Tapi apakah ada langkah selanjutnya yang kemudian dilakukan oleh DPR, misalkan salah satunya adalah memanggil dari Kementerian Luar Negeri untuk bisa memberikan penjelasan soal bagaimana evakuasi termasuk juga soal kondisi saat ini termasuk juga posisi pemerintah Indonesia di konflik di 3 negara ini. Silahkan, pekan depan atau seperti apa? Ya, kalau urusan penyelamatan WNI, saya kira kita DPR tidak perlu memanggil Kemlu karena kita sudah tahu mereka sedang bekerja. Kami berkomunikasi secara langsung dengan Kemlu setiap saat untuk memantau keselamatan WNI kita. Jadi tidak perlu dirapatkan, itu terus kita lakukan pemantauan bersama-sama karena ini persoalannya persoalan nyawa, persoalan emergensi. Jadi oke, saya kira itu lanjut terus. Nah, kalau urusan diplomasi, ya saya kira kita akan memberikan support kepada pemerintah, kepada presiden, untuk mengambil peran-peran yang lebih aktif, lebih konstruktif, apapun peluang yang bisa dilakukan oleh
pemerintah Republik Indonesia kita dorong, kita dukung secara positif. Jadi pada prinsipnya DPR memberikan support penuh supaya pemerintah tidak ragu-ragu untuk mengambil inisiatif untuk berperan lah. Kita tahu bahwa Amerika ini cenderung unilateral, tidak mengindahkan lagi lembaga-lembaga norma kayak PBB, trennya yang terjadi seperti di Venezuela, sekarang di Iran. Ya, ini tantangan baru, lembaga-lembaga multilateral cenderung tidak lagi digunakan dan tidak didengarkan. Nah, itu menjadi tren baru ke depan. Dan kita, negara menengah kayak Indonesia harus menyiapkan diri, negara-negara lain juga harus adaptasi dengan tren baru ini. Saya kira ini bisa menjadi diskusi yang akan datang untuk Kompas TV ya, bagaimana tren ke depan ini. Oke, baik. Baik, tetapi saat ini adalah keselamatan dan juga keamanan warga negara Indonesia kita yang berada di Iran, itu yang kemudian diupayakan begitu. Kami yakin Kementerian Luar Negeri saat ini sedang berupaya secara maksimal untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di sana di Iran. Kita tunggu bagaimana perkembangan informasi yang nanti dihadirkan oleh Kementerian Luar Negeri kepada publik soal perkembangan evakuasi. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Sukamta, dan juga ada analis geopolitik Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Budina Yulianti telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bu Dina, sehat selalu Pak Sukamta. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, sama-sama, terima kasih.